Latar belakang pendidikan kewarganegaraan atau PKN memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas nasional peserta didik di Indonesia melalui pengajaran nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. PKN membantu membangun kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam masyarakat. Selain itu, PKN mendidik siswa tentang sejarah dan budaya bangsa, memperkuat rasa cinta tanah air, serta menanamkan semangat kebangsaan. Dengan demikian, PKN berkontribusi dalam menciptakan generasi yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga memiliki komitmen terhadap pembangunan bangsa dan persatuan dalam keragaman. Rumusan masalah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam PKN dapat membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, sejauh mana PKN mengutamakan nilai-nilai moral sebagai landasan dalam membentuk karakter dan identitas nasional peserta didik. Yang ketiga, apa saja tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk karakter dan identitas nasional. Tujuan civic education ada 3 bagian. Tujuan civic education yang pertama yaitu menilai sejauh mana Pancasila diterapkan dalam kurikulum dan proses belajar mengajar PKN untuk memperkuat karakter bangsa. Yang kedua, bagaimana peran nilai moral dalam kurikulum PKN yang bertujuan untuk membentuk karakter dan identitas sebagai warga negara yang baik dan beretika. Yang ketiga, mencegah hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pendidikan moral di PKN dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Pembahasan yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan nilai ini mendorong peserta didik untuk menghormati dan menghargai perbedaan agama, serta menjunjung tinggi toleransi. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam PKN, peserta didik diajarkan untuk menghargai hak asasi manusia, berperilaku adil, dan menjaga keharmonisan sosial. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Penerapan sila ini mengajarkan peserta didik untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam PKN, peserta didik diajarkan pentingnya demokrasi, musyawarah untuk mufakat dan pengambilan keputusan yang adil. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila ini mengajarkan peserta didik untuk memperjuangkan keadilan sosial, berbagi dan peduli terhadap sesama, serta menghindari diskriminasi. Secara keseluruhan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PKN, peserta didik diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan mereka. Pembahasan yang kedua, PKN sangat penting dalam menekankan nilai-nilai moral sebagai dasar untuk mengembangkan karakter dan identitas nasional siswa. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari merupakan tujuan dari pembelajaran kewarganegaraan. Mata pelajaran PKN mengajarkan nilai-nilai moral yang menggali lebih dalam aspek-aspek yang terdapat dalam Pancasila, seperti keadilan, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua, pentingnya identitas nasional dalam pendidikan terlihat dalam bagaimana PKN membantu peserta didik memahami dan mengenal identitas nasional Indonesia yang berasal dari nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa. Yang ketiga, moralitas dipertimbangkan penting dalam mengambil keputusan dalam mata pelajaran PKN, di mana keadilan, kebijaksanaan, dan rasa hormat terhadap hak orang lain menjadi poin utama yang ditekankan.
Yang keempat, terbentuknya sikap tanggung jawab sosial adalah hal yang didorong oleh PKN, di mana peserta didik diajak untuk memperlihatkan tidak hanya hak-hak mereka sendiri, tetapi juga kewajiban mereka sebagai warga negara. Pembahasan yang ketiga yaitu menyatukan nilai moral ke dalam PKN, guna membentuk karakter dan identitas nasional. Beberapa halangan utama yang perlu diatasi dalam proses ini. Yang pertama, keragaman budaya dan perspektif moral. Indonesia dipenuhi dengan beragam kebudayaan, agama, dan tradisi yang begitu kaya. Setiap kelompok masyarakat mempunyai pandangan dan nilai moral yang beragam. Permasalahannya adalah bagaimana menyatukan nilai-nilai moral yang dapat diterima oleh semua kelompok tanpa mengganggu sensitivitas budaya atau agama tertentu. PKN perlu menentukan keseimbangan dengan merangkul nilai-nilai universal yang bersifat inklusif bagi seluruh elemen masyarakat, seperti toleransi, keadilan, dan rasa solidaritas. Yang kedua, kurangnya pembelajaran berbasis nilai dalam kurikulum. Sebagian besar kurikulum pendidikan masih terlalu fokus pada aspek pengetahuan dan kurang memberi kesempatan bagi pembangunan karakter. PKN yang efektif melibatkan pembelajaran nilai yang sangat menginspirasi siswa untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika kewarganegaraan. Sangat membutuhkan update kurikulum dan cara mengajar yang lebih fokus pada memperkuat karakter, nilai-nilai nasionalisme, serta pendidikan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengaruh teknologi dan media. Kemajuan teknologi dan media sosial berpengaruh signifikan terhadap nilai moral serta tindakan para generasi muda. Beragam informasi baik yang positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses tanpa selalu mempertimbangkan nilai-nilai moral yang sejalan dengan norma sosial. Oleh sebab itu, tantangan terletak pada kemampuan memanfaatkan teknologi demi mendukung pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan nilai moral, serta memberikan pengetahuan kritis kepada siswa agar mampu menyaring informasi dan menghindari dampak negatif. PKN bertujuan dan beberapa konsep serta kesimpulan. Yang pertama, PKN bertujuan untuk membentuk warga negara yang berpengetahuan, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap negara dan sesama warga negara. PKN mengajarkan arti penting hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pelajaran PKN terdapat beberapa konsep mendasar yang perlu dipahami serta diterapkan, seperti hak dan kewajiban warga negara yang perlu disadari melibatkan hak terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekspresi pendapat. Sementara juga terdapat tanggung jawab membayar pajak, menegakkan keteraturan, dan berkontribusi dalam proses pembangunan keberagaman. Pluralisme menggunakan konsep keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa untuk menunjukkan pentingnya toleransi dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyertakan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai moral dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum yang menjamin hak-hak warga negara. Dalam pendidikan kewarganegaraan, PKN peran penting terletak pada pembentukan karakter dan identitas nasional peserta didik. Melalui PKN, peserta didik diajarkan nilai-nilai Pancasila, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membentuk kesadaran
berbangsa dan bernegara, memperkuatkan rasa cinta tanah air, serta menanamkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dalam masyarakat yang menjemuk. Dengan demikian, PKN berfungsi sebagai landasan dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan identitas nasional yang kokoh.